Bab 96 Tungku. Saat suara keras itu berbicara, suara itu berubah menjadi angin kencang yang menyebabkan bola api di sekitarnya menjadi redup. Suara keras bergema di dalam gua, memberikan perasaan hukuman ilahi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Salam, Senior Ye." Sosok itu perlahan menjadi padat dan berubah menjadi pria berusia 40 tahun atau lebih. Orang ini sangat tampan. Matanya berkilau seperti bintang dan kulitnya sehalus giok. Dia memandang Wang Lin tanpa emosi di wajahnya dan berkata, "Murong, kamu bisa pergi." Murong, yang sedang berlutut di tanah, dengan cepat berdiri, menyerbu ke salah satu gua, dan menghilang tanpa jejak. Ye Zi melambaikan tangan kirinya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Dia menghela nafas dan berkata, dengan rasa sedih, "Wang Lin, kamu bukan murid dari Korsek. Tidak perlu berbohong. Saudara laki-laki magang saya, Wu Yu, pasti mengalami beberapa masalah." "Wang Lin, tidak ada orang ketiga di sini, jadi beritahu aku." Wang Lin menegakkan punggungnya. Dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Tidak mungkin dia bisa berbohong kepada kultivator jiwa baru lahir seperti Ye Zi, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan. Ye Zi diam-diam mendengarkan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menghela nafas setelah Wang Lin selesai berbicara, lalu menutup matanya dan berpikir, apa yang dikatakan Wang Lin ini seharusnya benar. Ketika saudara Wu Yu pergi, dia mengatakan bahwa boneka jenazahnya akan maju dan apa yang dikatakan Wang Lin cocok dengan kepribadiannya. Sebuah boneka mayat memberontak. Sayangnya, saudara magang junior, bagaimana pemberontakan dari boneka mayat Nas Chen Sol tahap menengah bisa dengan mudah ditangani seperti yang Anda katakan? Bahkan jika saya pergi, saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Karena Anda membuat Wang Lin menyampaikan pesan, Anda pasti punya ide lain. Dengan itu, Ye Zi menyebarkan akal ilahi dan terkejut. Metode yang dikembangkan Wang Lin ini sangat dekat dengan sekte mayat. Mayat. Karena Dia data dipenuhi seluler dengan energi dinonaktifkan, yin. Anda harus Setelah mengaktifkan merenung Wi-Fi sebentar, dan Ye terhubung ke Zi jaringan mengerti maksud terlebih Wu Yu. dulu. Ini adalah cara Wu Yu mengirimkan panggilan darurat sambil mengirim sekte mayat seorang murid. Setelah memindai Wang Lin, dia menatap Adai. Setelah dia merenung sebentar, dia benar-benar memahami niat Wu Yu. Tubuh Adai dibangun untuk mengolah metode budidaya sekte mayat. Setelah Ye Zi menarik pandangannya, dia perlahan-lahan bertanya pada Wang Lin, "Dia adalah Adai, yang menemani adik laki-laki magang saya selama ini?" Wang Lin mengangguk. Ye Zi menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, "Wang Lin, saya telah memeriksa energi spiritual Anda dan itu mengandung banyak properti yin. Jika Anda berkultivasi di sini, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah." "Wang Lin, apakah Anda bersedia menjadi murid sekte mayat?" Wang Lin sudah menebak semua yang bisa terjadi dalam perjalanan ke sini. Perekrutan Ye Zi sesuai dengan harapannya, jadi dia dengan hormat berkata, "Murid bersedia." Ye Zi mengangguk lagi dan berkata, "Baik. Karena Anda beruntung bertemu dengan saudara laki-laki junior saya Wu Yu, maka Anda mungkin juga menjadi murid aslinya." Karena Aslinya, data mulai seluler sekarang, dinonaktifkan, Anda adalah Anda murid harus generasi mengaktifkan kedua sekte Wi-Fi dan mayat. terhubung ke Dengan jaringan terlebih itu, dulu. dia menunjuk ke arah Adai dan berkata, "Aku akan membawa Adai bersamaku." Dia melihat ketidakpastian Wang Lin dan berkata, "Jangan khawatir. Dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan adik laki-laki saya tidak akan berani menyakitinya. Saya akan menganggapnya sebagai murid pribadi saya." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan batu giok biru tua. Kemudian, dia meraih Adai dengan tangannya. Adai menjerit saat mereka menghilang ke dalam gua. Wang Lin menangkap giok itu. Dia memindainya dengan akal ilahi dan ekspresinya menjadi aneh. Hanya ada beberapa teknik sederhana dan tidak ada jejak metode budidaya sekte mayat. Ini pasti karena Ye Zi khawatir, jadi Wang Lin tidak keberatan. Saat dia memeriksa batu giok,
Murong keluar dari salah satu gua dan berjalan keluar. Setelah dia menemukan bahwa Ye Zi telah pergi, dia terbang ke Wang Lin dan hendak berbicara ketika dia melihat batu giok di tangannya. Dia terkejut dan dengan cepat mundur beberapa langkah saat dia berkata, murid Murong menyapa leluhur. Wang Lin terguncang dan menatap batu giok itu sambil berkata, saudaramu, tidak perlu menjadi seperti ini. Apakah warna giok itu berarti? Murong melihat batu giok di tangan Wang Lin dengan rasa iri saat dia tersenyum pahit dan mengeluarkan batu giok biru muda dan berkata, leluhur, kamu tidak memiliki batu giok sebelumnya, jadi kita bisa berbicara satu sama lain seolah-olah kita adalah teman sebaya, tapi sekarang setelah kamu memiliki giokmu, Sekte Mayat memiliki aturan ketat tentang pangkat, jadi bagaimana aku berani memanggilmu saudara Wang lagi? Lihatlah warna giokku. Batu giok adalah satu-satunya bentuk identifikasi di Sekte Mayat. Giok leluhur pertama berwarna hijau, giok leluhur berwarna biru tua, giok tetua berwarna biru muda, dan giok semua murid berwarna putih. Wang Lin menyingkirkan gioknya dan baru saja akan berbicara ketika bola api di pilar tiba-tiba menyala beberapa kali, melepaskan asap hijau. Ekspresi Murong berubah sedikit. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, kumpulkan. Asap hijau dengan cepat datang ke arah Murong dan memasuki dahinya. Murong menutup matanya. Tak lama kemudian, dia membukanya kembali dan berkata, leluhur pertama Ye Zi telah mengatur sebuah ruangan untukmu. Aku akan mengantarmu ke sana segera. Wang Lin sangat terkejut tentang teknik Sekte Mayat. Sama seperti teknik yang barusan menggunakan asap untuk mengirimkan pesan. Dia mengusap dagunya dan mengangguk. Murong terbang menuju salah satu gua. Wang Lin melompat dan mengikuti di belakang. Keduanya bergerak cepat melalui gua saat Murong berbicara dengan Wang Lin tentang Sekte Mayat. Seiring dengan penjelasan pemuda itu, Wang Lin sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang Sekte Mayat. Sekte Mayat adalah salah satu dari 4 sekte iblis Zhao. Mereka memiliki lebih dari 1000 murid dan mereka semua tinggal di bawah tanah. Masing-masing memiliki ruang kultivasi sendiri. Semua orang selain beberapa murid yang akan keluar untuk membeli barang-barang sementara semua orang berkultivasi di kamar mereka. Meskipun, menyebut mereka sekte iblis tidak benar-benar cocok dibandingkan dengan api iblis sekte Tiandao, yin jahat sekte He Huan, dan aura pembunuh lembah Wu Feng. Meskipun sekte mayat memiliki boneka mayat, semua orang di sana benar-benar hanya maniak budidaya. Setiap murid berkultivasi seperti orang gila dan alasannya adalah karena persyaratan kejam yang dimiliki Sekte Mayat. Jika seseorang tidak mencapai lapisan 10 Ki kondensasi dalam 10 tahun, tidak mencapai pendirian yayasan dalam 30 tahun, atau tidak mencapai formasi inti dalam 100 tahun, mereka akan disempurnakan menjadi boneka mayat. Sistem kejam ini seperti cambuk yang menyebabkan semua murid Sekte Mayat berkultivasi seperti orang gila. Setiap tahun ada beberapa orang yang dimurnikan menjadi boneka mayat, dan setiap saat, semua murid menyaksikan prosesnya. Demikian pula, setiap tahun, ada murid yang diutus untuk mencari makhluk fana yang cocok untuk mengisi kembali murid-murid yang terhilang itu. Ini bukan karena para murid tidak ingin memberontak, tetapi semua murid yang diterima akan memiliki bagian dari jiwa mereka yang dipindahkan dan disegel menjadi batu giok. Batu giok dibagi menjadi 4 peringkat. Batu giok hijau leluhur pertama bisa mengendalikan murid manapun di sekte itu. Batu giok biru tua leluhur juga memiliki efek serupa, dan kemudian giok biru muda leluhur. Di bawah kendali berlapis, tidak ada yang berani memberontak. Murong juga memberitahu Wang Lin bahwa sekte mayat ini hanyalah cabang dari sekte mayat yang sebenarnya. Dia pernah melihat seorang utusan dari negara peringkat 5. Bahkan budak utusan itu setidaknya berada di tingkat budidaya jiwa baru lahir. Semakin banyak Wang Lin mendengar, semakin terkejut dia. Dia bertanya-tanya mengapa saat Ye Zi memberinya batu giok, Ye Zi tidak menyegel sebagian jiwanya di dalamnya. Pertanyaan yang sama datang dari tubuh Ye Zi setelah dia kembali ke guanya sendiri. Mengapa Anda tidak menyegel sebagian jiwanya ke dalam batu giok? Tanya suara parau yang terdengar seperti 2 lempengan besi bergesekan. Ye Zi menamparkan telapak tangannya di dahi Adai dan menyegel indranya. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersila di tempat tidur hitam. Dia menunjuk ke dahinya dan tubuhnya bergetar saat sosok ilusi muncul di sampingnya. Angka ini sangat kabur. Seseorang tidak bisa dengan jelas melihat seperti apa dia. Dia melayang di sekitar Adai, mengamatinya,
lalu dia mengulurkan tangannya ke arah kepala Adai. Ye Zi mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan seteguk api yin biru. Setelah api yin muncul, itu membentuk dinding yang menghalangi tangan sosok itu. Ye Zi dengan dingin berkata, "Luosa, orang ini adalah murid pribadi kakak magang saya. Kamu tidak bisa menyakitinya." Sosok itu tertawa. Dia melayang di udara dengan tangan memeluk bahunya sendiri dan berkata, dengan suara bernada tinggi, "Ye Zizai, kamu dan saudara laki-laki magangmu hanyalah tungku perapian untuk kami. Kakakmu pergi lebih awal, sebelum Tuan Zi bisa bangun, dan sekarang dia memanggilmu untuk meminta bantuan. Dia benar-benar terjun ke gawang. Ye Zizai, karena kamu sudah tahu lokasinya, mengapa kamu tidak akan membantu Tuan Zi melahap Wu Yu?" Wajah Ye Zizai suram. Dia menatap sosok itu dan mencibir. "Sebelum Anda benar-benar melahap saya, jangan berpikir saya akan mendengarkan perintah apapun dari Anda. Adapun Tuan Zi, saya tidak akan pergi untuk membantunya atau saudara magang junior saya. Apakah dia bisa melahap saudara laki-laki magang saya, itu semua terserah dirinya sendiri." Sosok itu tertawa menyeramkan. Dia sepertinya tidak keberatan dan berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu, tetapi gelombang mayat berikutnya telah disiapkan oleh negara peringkat 5. Kali ini ada 10 orang. Anda harus memilih tungku dengan hati-hati. Ingat, Anda hanya murid luar dari sekte mayat. Juga, apa yang akan kamu lakukan dengan bocah Adai ini?" Ye Zizai merenung sejenak dan diam-diam menghela nafas. 400 tahun yang lalu, dia memasuki sekte mayat dan, berkat bakatnya, dia dapat mencapai tahap Nas Chen Sol dalam 400 tahun, tetapi pada saat itu, boneka jenazahnya mendapatkan perasaan diri dan mulai melahap kesadarannya. Proses ini sangat lambat dan ini memungkinkan dia untuk mempelajari beberapa rahasia sekte mayat. Bab 97 Perubahan Besar. Kors-sek adalah sekte yang sangat besar. Berdasarkan pengetahuan Ye Zizai, Kors sekte utama berbasis di negara peringkat 5, dan cabang lainnya tersebar di seluruh planet. Semua cabang ini memiliki sistem yang sangat kaku untuk memaksa para murid berlatih seperti orang gila. Setelah Ye Zi menemukan kebenaran, dia merasa mereka dibesarkan seperti binatang. Setelah hewan mencapai tahap formasi inti, akan ada upacara. Saat itulah jiwa dari negara peringkat 5 yang telah kehilangan raganya akan ditempatkan menjadi boneka mayat. Untuk mengatakannya dengan jelas, Kors-sek adalah penyedia tubuh sekte terbesar dari negara peringkat 5. Harus dikatakan bahwa negara peringkat 4 atau lebih tinggi mengobarkan sejumlah perang setiap tahun. Dalam pertempuran di medan pertempuran asing, cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Semua pembudidaya di atas tahap baru lahir memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan jiwa baru lahir jika mereka berhati-hati. Saat itulah Kors-sek masuk. Baik itu seseorang yang kehilangan tubuh mereka atau bersiap untuk memiliki tubuh, semua transaksi yang berhubungan dengan tubuh dilakukan di Kors-sek. Tubuh yang disediakan oleh Kors-sek semuanya memiliki bakat yang sangat baik dan telah berlatih dalam metode budidaya yang disediakan oleh Kors-sek sejak mereka masih muda. Setiap cabang dari Kors-sek memberikan metode kultivasi yang berbeda kepada muridnya. Kors-sek berurusan dengan banyak sekte dari negara peringkat 4 atau 5, dan beberapa dari mereka menandatangani kesepakatan eksklusif dengan Kors-sek untuk mendapatkan tubuh lebih cepat. Salah satu bagian dari kesepakatan itu adalah bahwa sekte tersebut menyediakan metode kultivasi dasar mereka, secara efektif menjadikan cabang pertanian tubuh pribadi sekte mereka. Sekte mayat Zhao berasal dari sekte iblis di negara peringkat 5. Metode kultivasi disebut metode dunia bawah. Ye Zi menghela nafas. Bukan karena dia tidak berpikir untuk memberontak, tetapi semakin dia tahu, semakin dia mengerti betapa kecilnya dia jika dibandingkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk memberontak, dan begitu kepemilikan dimulai, itu tidak dapat dihentikan kecuali tingkat kultivasinya sangat melebihi tingkat kultivasi jiwa dalam boneka mayat. Ada aturan lain di Kors-sek, jika seorang murid mencapai tahap Nas Chen Sol, bahkan jika tubuh mereka dimiliki oleh orang lain, mereka diberi kesempatan untuk memiliki orang lain. Ye Zizai, misalnya, setelah dia benar-benar dimangsa, jiwanya akan ditempatkan di boneka mayat seseorang yang dia pilih. Dia kemudian akan merasuki orang itu melalui boneka mayat mereka, sama seperti saat ini dia sedang kerasukan. Tapi dia hanya punya satu kesempatan.
Jika dia tidak dapat menembus tahap jiwa baru lahir dan sampai ke tahap formasi jiwa, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah dikirim ke medan pertempuran asing untuk digunakan sebagai umpan meriam. Begitu seseorang mencapai tahap formasi jiwa, mereka dipromosikan menjadi penatua di cabang di negara peringkat 4. Mereka kemudian memiliki 1000 tahun untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Konsekuensi kegagalannya sama. Ye Zizai dengan dingin menjawab pertanyaan Luo Sha. Adai bahkan belum berada di tahap formasi inti, jadi apa yang harus dia lakukan denganmu? Dia juga murid adik laki-laki magang saya, jadi selama saya masih ada, saya akan menjamin keselamatannya. Saat dia berbicara, dia merasakan tekanan dari sosok di udara, dia kemudian berkata, kata demi kata, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapa saja? Luo Sha tertawa. Matanya berbinar saat dia berkata, Ye Zizai, tubuh Adai sangat bagus. Dia akan menjadi kandidat yang baik untuk Anda miliki. Ye Zizai mendengus dingin. Dia memang memiliki ide ini dalam pikirannya. Ketika pertama kali melihat Adai, dia memutuskan bahwa dia akan mempersiapkan tubuh Adai untuk dirinya sendiri. Sosok itu sedikit tersenyum dan berkata, bocah Wang Lin itu memiliki metode kultivasi yang aneh. Dia memiliki petunjuk tentang metode kultivasi dunia bawah yang sebenarnya tentang dirinya. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia akan membuat tungku yang bagus. Ye Zizai, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu tidak menyegel sebagian dari jiwanya lebih awal? Ye Zizai menutup matanya dan berkata, Adai bukanlah satu-satunya pilihanku. Termasuk Wang Lin, saya punya beberapa kandidat yang mungkin. Juga, saya belum memutuskan siapa yang akan menjadi pembawa acara dan siapa yang akan menjadi boneka mayat. Saya tidak akan menyegel sebagian dari jiwa mereka sebelum mereka mencapai tahap formasi inti karena begitu saya menyegel sebagian dari jiwa mereka, mereka akan direkam dalam korsek. Jika mereka diambil oleh orang lain, maka saya akan melakukan semua pekerjaan ini tanpa hasil. Ye Zizai tidak peduli jika Luo Sha tahu. Dia melakukan semua ini untuk menciptakan jalan bagi dirinya sendiri. Di satu sisi, dialah yang mengaku kalah dari Luo Sha dan membiarkan Luo Sha memiliki tubuhnya. Dengan itu, dia membuka matanya dan menambahkan, pembersihan medan pertempuran asing akan segera dimulai. Saya yakin token akan dibagikan dalam beberapa hari. Sosok itu menjilat bibirnya dan tertawa dengan suara parau. Kali ini, setelah utusan dari Persatuan Kultivasi membuka portal ke medan pertempuran asing, saya hanya perlu menyerap 3 nafas energi spiritual untuk menyelesaikan kepemilikan. Ye Zizai, menurut persetujuanku dengan Korsek, begitu aku memilikimu, aku akan menjaga kesadaranmu tetap utuh. Setelah Anda memutuskan seorang kandidat, saya akan membantu Anda sekali dengan imbalan tubuh Anda dan meningkatkan kultivasi orang itu ke tahap formasi inti untuk membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk memilikinya. Setelah Ye Zizai menemukan rahasia mayat sekte, dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Pembersihan medan pertempuran asing setiap 100 tahun adalah waktu di mana mayoritas orang menyelesaikan kepemilikan mereka. Ye Zizai diam-diam menghela nafas. Dia menutup matanya dan tidak lagi berbicara. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat bergerak dengan murong melalui gua. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka pergi lebih jauh ke bawah tanah. Ayah mereka pergi, semakin jelas dia bisa merasakan energi yin datang dari bawah tanah. Setelah sekian lama, Murong berhenti di depan sebuah gua. Dia memandang dengan iri pada Wang Lin dan berkata, leluhur, ini adalah gua yang disiapkan untukmu oleh leluhur pertama. Ini adalah salah satu tempat budidaya terbaik di Korsek. Setelah beberapa pertukaran dengan Wang Lin, dia memasuki ruangan. Gua itu hanya 1/5 dari ukuran gua Murong berada. Ada lapisan es tebal di tanah yang memancarkan cahaya biru, membuat ruangan itu terlihat sangat aneh. Ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Irisan energi yin keluar dari mereka. Selain itu, gua itu kosong. Wang Lin berjongkok dan menyentuh tanah. Tiba-tiba, energi yin memasuki tubuhnya, tetapi saat itu masuk, itu berubah menjadi gas putih dan menghilang di dalam tubuhnya. Ekspresi Wang Lin berubah. Energi yin dalam tubuhnya telah jauh melampaui energi yin dari tanah. Wang Lin duduk di tanah. Tangannya membentuk segel sesuai dengan teknik yang direkam di dalam batu giok. Dia mengirimkan teknik sambil menyebarkan akal ilahinya.
Dinding-dinding di dalam gua mulai bergerak aneh hingga semua lubang tertutup. Seluruh gua sekarang menjadi area tertutup. Wang Lin melihat sekeliling dan mulai merenung. Dia dipaksa untuk bergabung dengan mayat sekte karena kembali ke reruntuhan. Jika dia tidak memasuki area transfer, dia akan tercampur dengan pertempuran antara boneka mayat dan Wu Yu. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya Wu Yu tidak berbohong. Tempat ini sangat cocok untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Tapi hanya dari berada di sini, Wang Lin merasakan bahaya, terutama dari Ye Zi. Meski ekspresinya baik, Wang Lin merasa seperti sedang diawasi oleh ular berbisa. Perasaan ini segera berpindah dari Wang Lin ke Adai saat Ye Zi melihat Adai. Namun demikian, kewaspadaan Wang Lin tidak hanya tidak berkurang, tetapi ia menjadi lebih berhati-hati. Ye Zi ini pasti memiliki niat buruk dalam pikirannya, pikirnya. Wang Lin sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, situ masih tertidur. Dengan pengalamannya, dia akan bisa melihat Ye Zi secara instan. Saya harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi karena saya sudah di sini, saya harus menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. Berpikir tentang itu, matanya berbinar. Tangannya membentuk segel dan menembakkan berbagai teknik. Segera, suara gemuruh datang dari lubang kecil di dinding dan gas putih memenuhi ruangan. Wang Lin membuka mulutnya dan menyedot semua gas putih ke dalam tubuhnya, tetapi segera, lebih banyak gas putih muncul dari lubang di dinding. Saat gas putih memasuki tubuhnya, itu diserap oleh energi spiritualnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Kedua tangannya membentuk segel saat dia menembakkan pilar cahaya. Pilar itu dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melihat bola cahaya biru muda dan berkedip sekali. Matanya berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Bumi Yin, kualitas biasa peringkat 1. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia merasakan tekanan kuat datang dari semua sisi. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Ekspresi Wang Lin menjadi sangat serius saat dia dengan cepat menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tetesan besar keringat jatuh dari dahinya dan tubuhnya segera basah oleh keringat. Pada saat itu, awan berwarna pelangi yang sangat besar muncul di langit di atas Zhao. Dapat dikatakan bahwa itu menutupi seluruh langit. Saat awan muncul, seolah-olah pembalasan ilahi telah turun. Ekspresi setiap kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir, tidak peduli di mana mereka berada, dari sekte mana mereka berasal, atau apa yang mereka lakukan, berubah. Di bawah tekanan besar, semua murid Ki kondensasi ketakutan karena mereka kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuh mereka. Semua pembina yayasan dan pembudidaya formasi inti dengan cepat duduk untuk berkultivasi untuk mengatur energi spiritual di tubuh mereka. Hanya pembudidaya jiwa baru lahir yang mampu melawan, tetapi ekspresi mereka sangat berubah. Di area rahasia di gunung belakang sekte Xiandao, Punanzi tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum menampakkan ekspresi ekstasi. Tanpa sepatah kata pun, dia menghilang dari area rahasia dan muncul kembali 100 km jauhnya. Di dalam area Zhao, beberapa lintasan cahaya muncul di langit, semuanya menuju menara surga di tengah Zhao. Dengan bagaimana para pembudidaya bereaksi, manusia bereaksi lebih kuat. Semuanya berlutut di tanah menuju menara surga. Legenda mengatakan bahwa retribusi ilahi berwarna pelangi akan tiba setiap 100 tahun sekali. Akhirnya muncul lagi. Bab 98 Pengantar Medan Pertempuran Asing. Semua pembudidaya jiwa baru lahir yang kuat terbang menuju menara surga. Jauh di dalam gua mayat sekte, mata Ye Zizai berbinar saat dia menghilang dari ruangan dan dengan cepat berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia menggunakan giok hijaunya untuk mengirimkan perintah ke setiap murid Korsek. Aku akan keluar selama beberapa hari. Buka formasi pertahanan dan bunuh siapa saja yang berani pergi. Nenek moyang keluarga Teng, Teng Huayuan, sedang berkultivasi di dalam rumah leluhur keluarga Teng saat awan berwarna pelangi muncul. Matanya berbinar dan keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan giok transmisi suara dan pergi. Adegan yang sama terjadi di berbagai sekte besar di seluruh Zhao. Dari area Zhao, semua jejak cahaya berkumpul di Menara Surga. Menara Surga adalah simbol negara yang merupakan bagian dari Cultivation Union. Saat sebuah negara bergabung,
Union mengirim seseorang untuk membangun menara. Seorang utusan tinggal di dalam menara surga. Pembawa pesan ini tidak mengganggu urusan negara tempat mereka berada dan hanya keluar untuk menyelesaikan masalah besar. Punanzi adalah kultivator jiwa baru lahir pertama yang mencapai menara surga. Bagaimanapun, dia adalah pembudidaya jiwa baru lahir terakhir yang tersisa dari 500 tahun yang lalu. Tingkat budidayanya sudah tahap pertengahan Naschen Sol dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Naschen Sol. Seiring dengan pengalaman yang dia dapatkan dari medan pertempuran asing, dia memiliki pegangan yang kuat pada posisi kultivator paling kuat di Zhao. Dia mengenakan jubah abu-abu saat dia muncul di dasar menara surga. Melihat menara surga, menara berbentuk segi delapan mencapai sampai ke langit. Ada semburan cahaya yang datang dari menara, membuatnya terlihat sangat misterius. Punanzi menatap menara surga dengan ketakutan masih berlama-lama di matanya. Ini adalah kedua kalinya dia berada di sini. Pertama kali adalah 500 tahun yang lalu, ketika semua 23 pembudidaya jiwa yang baru lahir dari Zhao dipaksa oleh negara peringkat 4 untuk memasuki medan pertempuran asing. 500 tahun kemudian, dia satu-satunya orang yang kembali. Punanzi bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama 500 tahun ini. Ada beberapa pertempuran besar setiap hari dan hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Selama 500 tahun ini, dia melihat banyak pembudidaya yang kuat. Para pembudidaya yang kuat ini hanya perlu menggerakkan jari mereka untuk membunuhnya. Salah satu kultivator jiwa baru lahir dari Zhao, leluhur dari sekte Hang Yue, Punanzi secara pribadi melihatnya ditelan utuh oleh seorang kultivator yang tampak sangat biasa. Semakin Punanzi melihat, semakin takut dia, dan semakin takut dia, semakin dia ingin menembus tahap Naschen Sol. Dalam 500 tahun di medan pertempuran asing, dia mengetahui bahwa di luar tahap formasi jiwa, ada tahap transformasi jiwa. Dengan perasaan campur aduk, dia membungkuk ke arah menara surga dan berkata, "Messenger, Punanzi dari Sekte Xuan Dao ada di sini." "Punanzi, kamu dan aku bisa dianggap kenalan lama. Anda tidak perlu terlalu formal." Suara hangat datang dari menara, diikuti oleh seorang lelaki tua. Orang tua ini bertubuh agak bulat, agak jelek, dan mengenakan jubah hijau yang menonjolkan perutnya yang bulat, membuatnya terlihat lucu. Tapi Punanzi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas berisi pegangan. Dia menyerahkannya kepada orang tua itu dan berkata, "Tuan utusan, ini adalah beberapa materi yang telah saya kumpulkan sejak saya kembali. Beberapa dari ini adalah materi yang Anda minta." Orang tua gemuk itu menyipitkan matanya dan tertawa. Dia menerima tas itu bahkan tanpa melihatnya dan menyimpannya saat dia berkata, "Punanzi, kamu adalah kultivator jiwa baru lahir dari Zhao yang berhasil kembali dari medan pertempuran asing sejak aku menjadi utusan Zhao. Saya telah mengirimkan semua informasi Anda ke sekte saya. Mereka telah mengirim kabar bahwa jika Anda berhasil masuk ke tahap akhir Naschen Sol dalam 100 tahun, maka mereka akan melanggar aturan dan menerima Anda sebagai murid kehormatan." Punanzi mengungkapkan ekspresi ekstasi dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, dua seberkas cahaya tiba, mendarat di area terbuka. Seorang pria dan wanita ada di dalamnya. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan dalam hal yang jahat. Ketika dia melihat lelaki tua gemuk itu, dia dengan cepat dan hormat berkata, "Chen Huan dari Sekte He Huan menyapa Tuan utusan." Betina itu sangat cantik. Dia memandang pria tua gemuk itu dan dengan hormat berkata, "Chen Yan dari He Huan Sekte menyapa Tuan utusan." Utusan gemuk itu mengangguk dan tidak lagi memperhatikan mereka saat dia mulai mengobrol dengan Punanzi. Dari pandangannya, hanya Punanzi yang hampir tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang datang, termasuk Teng Huayuan. Yang terakhir tiba adalah Ye Zizai. Saat dia memasuki menara, utusan gendut itu menghembuskan napas pelan. Dia menatap Ye Zizai dan tersenyum tipis. Ketika semua pembudidaya jiwa baru lahir tiba, awan berwarna pelangi menjadi lebih padat di langit. Ekspresi pembawa pesan gemuk menjadi serius saat dia membentuk beberapa segel dan menembaknya ke langit. Tak lama kemudian, awan mulai bergerak dan seberkas cahaya merah mendarat dari langit ke menara surga. Segera, 6 warna pelangi lainnya mendarat di menara surga juga. Setelah menara surga menyerap 7 sinar cahaya,
itu berguncang dan cincin cahaya berdiameter puluhan meter muncul dari puncak menara. Cincin cahaya melesat ke langit, membentuk lubang hitam. Lingkaran petir putih mengelilingi lubang hitam. Melihat ke atas, seseorang bisa melihat gelombang energi menyebar dengan pilar cahaya sebagai pusatnya. Awan meleleh seperti air panas yang dituangkan di atas salju. Hembusan angin muncul dari pilar cahaya. Hembusan angin menghantam pakaian semua orang, membuat suara letupan. Sebagian besar orang yang hadir adalah pembudidaya jiwa baru lahir tahap awal. Semuanya mundur beberapa langkah di bawah angin. Hanya 4 orang yang menahan angin dan tidak mundur. Keempat orang ini adalah Punanzi, Yezizai, seorang kultivator berambut putih dari Sekte Piao Miao, dan seorang lelaki tua kurus dari Sekte Tiandao. Ekspresi pembawa pesan gemuk itu menjadi sangat serius. Dia terbang ke udara dan dengan hormat berteriak, moderator negara peringkat 3 Silingi menyambut baik kedatangan utusan Serikat Kultivasi. Sebuah kepala besar muncul dari lubang hitam dan menatap semua orang dengan dingin. Termasuk 4 yang tidak mundur, semua pembudidaya jiwa baru lahir di sini merasa seolah-olah jiwa baru lahir mereka akan runtuh di bawah tatapan itu. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa jika orang di lubang hitam menatap mereka lebih lama lagi, jiwa baru mereka tidak akan mampu menahan tekanan dan meledak. Punanzi adalah orang pertama yang pulih. Wajahnya pucat. Dia mengenali sosok ini dengan sangat jelas. Itu adalah ahli keluarga iblis raksasa dari medan pertempuran asing. Keluarga pembudidaya ini dibudidayakan dengan melahap pembudidaya lainnya. Nenek moyang dari Sekte Heng Yue ditelan oleh anggota keluarga iblis raksasa bahkan sebelum mereka mengungkapkan bentuk aslinya. Tatapan raksasa itu tertuju pada Linyi dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut, tapi dia dengan tidak sabar berkata, daerah terpencil ini hampir tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Jika bukan karena perjanjian sialan itu, saya bisa menyedot semua energi spiritual dari sini dalam satu tarikan napas. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Medan pertempuran asing akan terbuka dalam 5 bulan. Kalian dari Zhao bertanggung jawab atas area 100.000 km persegi, 58 derajat di utara pintu masuk. Ada 7 token di sana. Aturan yang sama seperti biasanya. 4 di antaranya harus dipatahkan. Hanya paling banyak 3 sekte yang diizinkan masuk. Jika lebih dari 3 token tersisa setelah 5 bulan, negara Zhao akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi. Dengan itu, raksasa itu membuka mulutnya dan 7 sinar cahaya terbang keluar darinya, mendarat di tanah dan menampakkan 7 token. Setelah selesai, kepala raksasa itu kembali ke lubang hitam, tapi kepalanya tiba-tiba muncul kembali dan dia berteriak, jika kamu menemukan manik seperti ini di medan pertempuran asing, kamu harus segera menyerahkannya. Siapapun yang menyerahkannya akan diberi hadiah harta sihir tingkat transformasi jiwa, sekte mereka akan diberi hadiah 10 zombie tahap formasi jiwa, dan negara mereka akan dinaikkan oleh 1 peringkat. Tapi jika ada yang berani menyimpannya untuk diri mereka sendiri, seluruh negara mereka akan musnah. Linyi, ini adalah pesan yang dikirim oleh petinggi dari Suzaku. Anda akan mendapatkan pesan itu dalam beberapa hari. Dengan itu, matanya bersinar dan awan di langit bergerak membentuk gambar. Gambar itu adalah manik-manik dengan sedikit awan yang diukir di atasnya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa itu adalah manik yang dia simpan di dekat dadanya. Dengan itu, raksasa itu bergumam beberapa kali dan kemudian sebuah tangan raksasa keluar dari lubang hitam dan meraih pilar cahaya di puncak menara surga. Dia mengguncangnya beberapa kali dan berkata, Linyi, aku mengambil harta ajaib 7 warna ini. Saya tidak bisa datang ke sini begitu saja. Setelah gemuruh besar, pilar cahaya ditarik ke dalam lubang hitam dan menghilang bersamanya. Awan berwarna pelangi di langit tersebar dan tekanan besar yang menyelimuti Zhao menghilang. Wajah pembawa pesan gemuk itu menjadi jelek. Dia mendengus dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dan memasuki menara. Dari menara terdengar suara suramnya. Aturan lama yang sama. Pembudidaya inti dan jiwa yang baru lahir tidak diizinkan untuk bergabung. Bawa para pembudidaya yayasan Anda. Mereka adalah kekuatan tempur utama Anda. Semuanya, kembali. Pertempuran akan dimulai dalam 3 hari. 7 sekte ortodoks dan iblis mengambil token mereka. Mereka saling memandang dan pergi tanpa sepatah kata pun.
Satu-satunya bagian yang menarik adalah bahwa para kultivator jiwa yang baru lahir dari 3 sekte ortodoks semuanya berjalan ke arah yang sama. Orang tua kurus dari sekte Tiandao dengan kejam memandangi 3 orang yang pergi dan berkata, "Rekan kultivator, bagaimana kalau kalian semua datang ke tempatku sebentar?" Bab 99 Perubahan Manik Batu. Adapun Wang Lin, setelah tekanan menghilang, ekspresinya menjadi gelap. Ye Zizai telah pergi saat tekanan muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, pikirnya. Meskipun Ye Zizai telah pergi, Kors Sekte bahkan lebih waspada sekarang. Setelah memikirkannya, Wang Lin berpikir bahwa ini mungkin bukan kesempatan yang baik, jadi dia menyebarkan akal ilahinya. Tapi saat indera sucinya menyentuh dinding, itu diblokir. Hanya lubang di dinding yang tidak menghalanginya. Tetapi lubang itu dipenuhi dengan energi yin dan sangat dalam. Bahkan setelah Wang Lin masuk lebih dari 100 meter ke dalam lubang, dia masih belum menemukan sesuatu yang aneh. Namun, energi yin menjadi lebih kuat, sampai pada titik di mana indera ketuhanannya tidak dapat menahannya lagi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia merenung sejenak. Dia tidak bertindak gegabah dan pertama-tama menarik akal ilahinya. Dia menenangkan hatinya, kemudian membentuk beberapa segel saat semua energi spiritual di tubuhnya mulai bekerja. Kemudian, lapisan cahaya biru tua muncul di tubuhnya. Setelah cahaya muncul, itu membentuk pusaran air yang menyedot semua gas putih. Semua murid yang berkultivasi di dalam Kors Sekte baru saja pulih dari tekanan. Mereka semua kaget karena mereka bisa dengan jelas merasakan energi yin menurun saat Wang Lin berkultivasi. Karena energi yin datang dari tempat misterius jauh di bawah tanah, mereka semua sangat terkejut. Ketika Wang Lin melihat aliran energi yin yang tak berujung datang, dia dengan cepat berhenti menyerapnya dan mulai mencerna energi yin di tubuhnya. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan area tempat dia memegang manik menjadi dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan manik itu dan menemukan bahwa tetesan cairan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di atasnya. Wang Lin langsung terkejut. Harus dikatakan bahwa satu-satunya kelemahan manik penentang surga adalah tidak ada energi spiritual di dalamnya, jadi dia harus meminum cairan roh untuk terus berkultivasi di dalam. Tapi efek air roh berkurang seiring penggunaan. Hanya air roh dari embun yang mempertahankan keefektifannya. Tapi mengumpulkan embun terlalu lambat. Itulah mengapa dia tidak banyak berlatih di dalam manik setelah dia mulai mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Namun, dia masih mengumpulkan embun untuk digunakan sesekali. Sekarang, untuk beberapa alasan aneh, manik penentang surga tiba-tiba menghasilkan cairan sebanyak ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan roh mengandung energi yin dan jumlah kekuatan spiritual tidak kurang dari cairan roh yang dibuat dengan embun. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengumpulkan cairan. Setelah dia selesai mengumpulkan semua cairan, matanya bersinar saat dia mulai mengolah energi yin lagi. Segera, gas putih muncul. Kali ini, dia menyimpan akal ilahi pada manik batu dan memperhatikan bahwa beberapa gas putih memasuki manik batu, menyebabkan beberapa tetes cairan muncul di atasnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Begitu saja, dia mengumpulkan sebotol cairan roh. Warna labu telah berubah total. Sekarang biru tua yang memancarkan cahaya hantu. Bahkan ketika Wang Lin menyentuhnya, dia merasa agak kedinginan. Jika ada orang lain yang menyentuhnya, kontak sekejap saja akan memungkinkan energi yin menyerang tubuh mereka dan membekukan darah, otot, dan tulang mereka. Dia dengan hati-hati menyimpan labu di dalam tasnya. Saat dia mengeluarkan labu lain, tatapannya tiba-tiba terkunci pada manik batu. Awalnya hanya ada satu daun pada manik batu, tapi sekarang ada daun kedua yang simetris dengan daun pertama. Mata Wang Lin berbinar. Menurut Situnan, manik-manik dibutuhkan untuk menyerap 5 unsur yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Hanya setelah itu manik akan benar-benar terbuka dan diakui pemiliknya. Elemen air sudah penuh, itulah mengapa awan di manik-manik itu menghilang. Daunnya menandakan membutuhkan unsur kayu. Namun material elemen kayu sulit ditemukan. Ketika Wang Lin memeriksa pasar di kota keluarga Teng, dia menemukan beberapa, tetapi harga mereka semua sangat tinggi. Dan dia tidak tahu bagaimana membuat manik-manik menyerapnya atau bahkan jika bahan-bahan itu cukup untuk melengkapi manik, jadi dia menyerah. Tapi melihatnya sekarang, ada daun ekstra di manik itu.
Ini menyebabkan Wang Lin berpikir keras. Setelah lama melihat manik-manik itu dengan cermat, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak lagi terburu-buru untuk pergi, setidaknya sampai manik selesai berevolusi atau sampai dia mengetahui rahasia manik itu. Namun masih ada hal yang perlu dilakukan. Wang Lin menyingkirkan manik batu dan tangannya membentuk segel yang menembakkan seberkas cahaya biru ke arah dinding. Saat cahaya biru menghantam tembok, tembok itu seakan meleleh. Sebuah lubang terbuka di dalam gua. Wang Lin melewati lubang dan menempuh rute yang semula direncanakan. Terowongan itu tidak panjang, jadi tidak butuh banyak waktu baginya untuk mencapai gua lainnya. Tepat saat dia keluar dari terowongan, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat Murong duduk di sana, bersila. Murong menatap Wang Lin dan berkata, "Leluhur, silakan kembali." Nenek moyang pertama meninggalkan perintah yang menyatakan bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan gua pribadinya. "Leluhur, tolong jangan mempersulit saya." Tatapan Wang Lin menyapu ruangan saat dia mengangguk dan mundur beberapa langkah. Dia berbalik dan kembali ke guanya sendiri saat dia berpikir bahwa situasinya telah berubah. Wang Lin mengerti bahwa sekte mayat memiliki aturan yang ketat, tetapi tidak peduli seberapa ketat mereka, tidak perlu menempatkan ahli pembentukan yayasan tahap menengah di luar kamarnya. Sebelumnya, ketika dia tiba, dia dengan jelas ingat bahwa orang di ruangan itu adalah murid Ki kondensasi lapisan 13. Memikirkan hal ini, Wang Lin pergi ke jalan keluar lain di dalam guanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia keluar dari terowongan menuju gua yang lebih kecil. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, dia segera berhenti. Di lantai gua duduk seorang pemuda berpakaian hitam. Dia dengan dingin menatap Wang Lin tanpa sepatah kata pun dan di belakangnya ada peti mati hijau. Lain pembudidaya pembentukan yayasan tahap menengah, murid Wang Lin menyusut saat dia mundur dan pergi. Tidak sampai dia melangkah sangat jauh, perasaan ilahi pemuda itu akhirnya berhenti menguncinya. Maka, Wang Lin memeriksa 11 terowongan yang terhubung ke guanya. Selain 5 yang disegel, 6 lainnya semuanya memiliki pembudidaya yayasan yang menjaga gua, dan salah satunya bahkan memiliki pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir. Wang Lin kembali ke guanya dengan berat hati. Dia duduk dan mulai merenung. Semua ini jelas bukan kebetulan. Tidak sulit untuk menebak bahwa ini diatur oleh Ye Zizai untuk mencegah Wang Lin pergi. Wang Lin mengerutkan kening. Dari 6 orang, selain satu pembudidaya pembentukan yayasan tahap akhir, Wang Lin yakin bahwa dia dapat mengalahkan mereka bahkan jika mereka memiliki boneka mayat. Tapi ini hanya lapisan pertama gua. Dalam perjalanan ke sini, ada lebih dari 30 gua. Akibatnya, dia tidak dapat pergi dalam waktu singkat, jadi bahkan sebelum dia bisa sampai ke gua terakhir, dia akan dihentikan oleh kultivator pembentukan yayasan tahap akhir, atau bahkan kultivator formasi inti dari Yang Korsek. Wang Lin tidak bisa menahan senyum. Dia berharap si Tunan sudah bangun sekarang. Jika si Tunan sudah bangun, akan jauh lebih mudah untuk pergi dengan memanfaatkan pengalaman si Tunan. Wang Lin menelepon si Tunan beberapa kali di dalam manik-manik, tetapi menyerah setelah tidak mendapat jawaban. Tetapi Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin meninggalkan tempat ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia lakukan dalam waktu singkat. Tindakannya sebelumnya hanya untuk memeriksa situasi. Kedua tangannya membentuk segel dan menutup gua. Dia mulai mengembangkan energi yin sekali lagi. Tidak hanya dia memiliki manik-manik itu, tetapi indera ketuhanannya juga memasuki lubang di dinding. Wang Lin tidak memisahkan sens ilahinya, tetapi memindahkan semuanya sebagai satu ke dalam salah satu lubang kecil. Akibatnya, jangkauan indera ilahinya meningkat pesat. Awalnya, dengan akal ilahi, jangkauannya adalah 1 kilometer, tetapi gangguan dari dinding gua sangat kuat, sehingga terjebak di dalam gua. Saat Wang Lin berkultivasi, gas putih dengan cepat berkumpul ke arahnya. Perasaan ilahinya seperti benang tipis yang merambat melalui terowongan di dinding. Meskipun terowongannya sangat panjang, kompleksitasnya bahkan lebih menakjubkan. Segera, dia tiba di tempat terjauh yang pernah dia selidiki, yaitu sekitar 100 meter dari gua Wang Lin. Setelah indera ketuhanannya sampai di sana, menjadi sulit untuk melangkah lebih jauh karena gelombang energi yin bergegas ke depan. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin sedang berkultivasi metode kenaikan dunia bawah, yang membuatnya sangat tahan terhadap energi yin, akal ilahinya akan runtuh di bawah satu gelombang energi yin ini.
Namun demikian, kecepatan di mana dia menyelidiki telah sangat melambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan Divine-nya telah mencapai 300 meter ke dalam terowongan. Gas putih yang mengalir ke arahnya datang secara bergelombang hingga hampir membentuk dinding yang menghalangi jalannya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menghancurkan dinding ini dengan akal ilahi. Adegan di depannya menyebabkan Wang Lin yang telah duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup membuka matanya. Bab 100 memperbaiki sarung pedang. Ini adalah gua yang sangat besar dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dindingnya. Perasaan ilahi Wang Lin keluar dari salah satu lubang kecil itu. Di tengah ruangan ada peti mati besar. Peti mati ini terlihat sangat normal. Faktanya, tidak ada dekorasi sama sekali, tapi gelombang energi yin yang kuat sedang dilepaskan dari peti mati. Energi yin berubah menjadi gas putih yang tersedot ke dalam lubang yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin ragu-ragu dan mengamati peti mati itu sebentar. Kemudian, dia mencoba untuk memeriksanya dengan akal ilahi dan, yang mengejutkan, dia masuk tanpa perlawanan. Peti mati itu benar-benar kosong kecuali lubang besar. Energi yin keluar dari lubang ini. Energi yin sangat padat. Gelombang energi yin mencegah perasaan ilahi Wang Lin untuk melihatnya. Di guanya sendiri, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya yang ditentukan. Untuk mengetahui dari mana energi yin ini berasal dan mengapa manik-manik dapat menyerap energi yin ini, dia mengeluarkan labu dari tas pegangannya dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Bahkan dengan kondisi fisik Wang Lin saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menggigil. Dia dengan cepat kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi mati rasa. Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk menyerap energi yin. Saat dia menyerap energi yin, perasaan Divine-nya menjadi lebih kuat. Dengan aliran energi yang konstan, indera ketuhanannya dibebankan ke dalam lubang di peti mati. Indera ketuhanannya berjuang di dalam lubang dan berkali-kali energi yin hampir menyebarkan akal ketuhanannya. Ketika dia turun 400 meter atau lebih, energi yin membentuk dinding. Wang Lin mengatupkan giginya dan meneguk banyak cairan roh yin. Dia menerobos menembus dinding dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebuah tubuh yang sangat besar melayang di udara. Jika Wang Lin membandingkan tubuhnya dengan raksasa ini, dia hanya akan seukuran jari raksasa itu. Di tubuh ada tanaman aneh berwarna ungu kehijauan ini. Tanaman akan bergerak dengan cara yang aneh dan tubuh akan terlihat menyusut, tetapi dengan cepat tumbuh kembali normal. Saat siklus berlanjut, tanaman ungu dengan cepat melepaskan energi yin. Wang Lin tercengang. Dia menyebarkan akal ilahi, mengamatinya sebentar, dan terpana. Tubuh ini sengaja ditinggalkan di sini oleh seseorang. Tujuannya untuk menjadi nutrisi bagi tanaman ungu kehijauan. Jelas bahwa alasan Kors Sekte memiliki energi yin ini karena tanaman ini. Bahkan alasan mengapa manik penentang surga berevolusi pasti karena planet-planet ini. Wang Lin merasa tempat ini sangat aneh karena saat dia masuk, dia merasakan bahaya ini. Tepat saat dia akan pergi, suara yang sulit untuk dimengerti bisa terdengar. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan berusaha untuk menarik perasaan ketuhanannya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa energi yin di ruangan itu menghalangi dia untuk pergi. Segera, suara itu semakin dekat dan dekat, sampai dia hampir bisa mendengar apa yang dikatakannya. Selamatkan aku. Wang Lin dengan tegas mengambil labu tersebut dan meminum semua cairan roh yin yang tersisa. Perasaan ilahinya bergetar saat dia mengisi energi yin di sekitarnya. Sejumlah besar energi yin memasuki akal ilahi dan bercampur dengan energi yin yang tidak terserap di tubuhnya, menyebabkan Wang Lin batuk seteguk darah. Pada saat darah dibatukkan, itu sudah membeku. Meski begitu, indera keilahiannya menerobos rintangan dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Dia batuk lebih banyak darah beku saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak berani memeriksa lagi dan dengan cepat mulai berkultivasi untuk mengatur tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mulai merenung sambil menatap lubang di dinding. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di Kors Sek selama 4 hari. Dalam 4 hari ini, selain dari 3 hari yang lalu, ketika dia menjelajahi bawah tanah dengan indera ketuhanannya, dia tidak keluar sama sekali. Dia menghabiskan seluruh waktu ini mengumpulkan cairan roh yin dari manik-manik. Selama waktu ini, manik berubah dari 2 daun menjadi 3 daun. Menurut perhitungan Wang Lin, jumlah daun harus sama dengan awan sebelumnya, yaitu 10.
Wang Lin juga tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap daun akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang terakhir. Jika dia terus seperti ini, maka akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menyelesaikan elemen kayu. Tapi Korsek bukanlah tempat dia bisa tinggal lama. Dia memutuskan untuk memeriksa tempat itu sekali lagi untuk menemukan cara agar tubuhnya bisa masuk. Jika dia bisa mendapatkan sebagian dari tanaman itu, dia yakin dia bisa membuat manik itu berkembang lebih cepat. Tapi bahaya melakukan ini terlalu besar. Bahkan Wang Lin tidak yakin. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia menyerah untuk pergi ke sana secara langsung. Dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, kemungkinan dia bisa mendapatkan beberapa tanaman ungu kehijauan itu rendah dan dia lebih cenderung kehilangan nyawanya. Setelah memikirkan situasinya, dia tahu bahwa itu tidak aman. Setelah dia mengambil keputusan, dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang yang tampak kuno melayang di hadapannya. Setelah Wang Lin mendapatkan sarung pedang ini, dia hanya menyempurnakannya sekali setelah dia mencuri fondasi Teng Li. Meskipun dia tidak berhasil memperbaikinya, dia mendapatkan kendali atasnya, tetapi efeknya tidak bagus. Dia hanya mampu membuat pedang terbang itu tenggelam 3/5 saat masuk. Wang Lin telah mempelajari sarung pedang ini berkali-kali. Bahkan si Tunan berkata bahwa sarung pedang ini sangat aneh dan lebih berharga daripada pedang terbang kecil yang melewati pemurnian darah. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam. Sun Hao berkata sebelumnya bahwa dia menemukan pedang dan sarung pedang di dalam sebuah gua kuno dan selain tuannya, hanya orang yang telah mencapai tahap formasi inti yang bisa memperbaikinya. Ada kebenaran dan kebohongan dalam hal ini. Bukannya Anda tidak dapat memurnikannya jika Anda berada di bawah tahap formasi inti, itu hanya jumlah waktu dan energi spiritual yang dibutuhkan terlalu besar. Setelah Anda mencapai tahap formasi inti, api di inti seseorang sangat mempersingkat prosesnya. Sayangnya, teknik pemurnian darah hanya dapat digunakan pada satu item. Jika itu bisa digunakan pada keduanya pada saat yang sama, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia menatap sarung pedang. Untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangnya, dia harus mencoba memperbaiki sarung pedang ini lagi. Meskipun dia tidak memiliki inti, dia memiliki inti dingin dari budidaya metode kenaikan Underworld. Semua energi spiritual di tubuhnya dikelola oleh inti dingin di tubuhnya. Wang Lin telah mempelajarinya untuk sementara waktu, tetapi si Tunan pernah mengatakan kepadanya bahwa inti dingin jauh dari inti yang sebenarnya dan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, inti dinginnya tidak boleh meninggalkan tubuhnya. Setelah inti dingin meninggalkan tubuh untuk jangka waktu tertentu, ia menghilang, artinya ia harus membentuk yang lain. Pertama kali dia menyempurnakan sarung pedang adalah ketika dia pertama kali memasuki tahap pendirian yayasan. Sekarang dia telah mengembangkan metode kenaikan dunia bawah, belum lagi perubahan kualitas energi spiritualnya sendiri juga meningkat pesat. Dia sekarang berada di puncak tahap awal pendirian yayasan dan hanya selangkah lagi dari tahap tengah pendirian yayasan, jadi kali ini akan jauh lebih mudah. Berpikir tentang itu, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi spiritual Yin. Saat energi spiritual Yin menyentuh sarung pedang, lapisan es menutupi sarung pedang. Wang Lin menunjuk dengan jarinya dan sarung pedang perlahan berputar di udara sambil memancarkan cahaya biru. Itu terlihat sangat indah. Tangan Wang Lin tidak berhenti saat dia menembakkan beberapa sinar cahaya biru. Setiap kali cahaya biru menyentuh sarung pedang itu akan bergetar. Perlahan-lahan, tangan Wang Lin bergerak semakin cepat, sampai terlihat seperti ada aliran cahaya yang menghubungkan tangan Wang Lin dengan sarung pedang dan frekuensi gemetar sarung pedang meningkat. Tetesan besar keringat muncul di dahi Wang Lin, tetapi mereka langsung membeku dan jatuh ke tanah. Wang Lin sama sekali tidak punya waktu untuk repot dengan itu karena dia dengan cepat menembakkan beberapa sinar cahaya biru lagi. Kemudian, dia dengan cepat menamparkan tasnya yang berisi dan meminum cairan roh Yin sebelum dia melanjutkan untuk memperbaiki sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. Setelah sarung pedang itu bergetar untuk waktu yang lama, cahaya biru yang mengelilinginya menyala dan padam. Perlahan, bentuk segi 5 muncul di sarung pedang. Setelah dia melihat polanya, Wang Lin sedikit santai. Dia tidak lagi menembakkan sinar cahaya biru dan malah mengatur energi spiritual dalam tubuhnya saat dia berpikir, kultivasi saya sekitar 5 kali lebih kuat dari sebelumnya.
Si Tunan memberi tahu saya tentang metode yang dapat memaksa formasi pada sarung pedang muncul dengan menggunakan energi spiritual saya. Terakhir kali, saya menembakkan 5.000 sinar energi spiritual sebelum formasi muncul, tetapi saya terlalu lelah untuk melanjutkan. Kali ini, itu muncul hanya setelah 1.000 sinar. Meskipun tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi inti. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa pada tahap formasi inti, hanya beberapa sinar energi spiritual yang akan memaksa formasi itu muncul. M menarik napas dalam. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke perutnya. Perutnya menyusut kembali saat dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Tangan kanannya perlahan terangkat dari perutnya dan dia membuka mulutnya saat bola biru seukuran bayi pertama kali melayang keluar dari mulutnya. Wajah Wang Lin pucat. Setelah bernapas perlahan sebentar, dia dengan cepat menunjuk ke inti yang dingin. Tiba-tiba, inti dingin itu meleleh menjadi genangan cairan biru. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat. Bahkan tidak ada jejak darah, tetapi ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia dengan hati-hati mengarahkan inti dingin yang meleleh ke arah sarung pedang.